Show money where your mouth is, pushing where the crowd is. Better put your hands up, we didn't settle lines. See us in the papers, we don't look like coming, but it's a no-brainer, we already run it. I'ma take my time with it, show you what you got with it. Ooh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar Mahlevi yang pada hari akan materi Circling Your Digital Frontier. Konteksnya kenapa cloud jadi kebutuhan strategis, karena di era yang komputasi yang jauh lebih besar, peningkatan adopsi AI hingga 33%. Strategis pakai cloud atau invest sendiri, terutama saat rantai pasok infrastruktur, GPU atau memori mengalami strain atau lead time yang panjang. Prinsip keputusan atau on-prem versus cloud. On-prem bukan legacy dalam semalam. Ada faktor supply chain dan biaya pemeliharaan yang kompleks. Diputuskan seperti risk mitigation, flexibility and scalability, dan opportunity cost. Lalu peran untuk BOD-1, keputusan cloud harus dilihat sebagai strategi bisnis dan risiko, bukan sekedar pembelian infrastruktur. Lalu untuk model layanan dan pembagian tanggung jawab atau share responsibility, cloud punya struktur karakteristik service model, deployment model. Perbedaan utamanya adalah LAAS atau kontrol paling tinggi tapi tanggung jawab security dan maintenance paling besar, atau PaaS, provider menangani maintenance securing infrastruktur. Kita fokus aplikasi namun kontrol lebih terbatas dan potensi lock-in. Lalu ada SaaS, paling cepat dipakai tapi kontrol dan customisasi paling rendah. Diagram security concern separation menegaskan ada area yang selalu menjadi tanggung jawab customer, yaitu data, identitas, dan akses. Meskipun pada bagian yang ditangani cloud provider. Lalu untuk pesan untuk BOD-2, migrasi ke cloud tidak otomatis menghilangkan risiko. Tanggung jawab security tetap harus dikelola oleh internal. Deployment model dan ketersediaan layanan, yang pertama itu adalah pilihan public versus private versus private. Hybrid, beda di cost model, kontrol, skalabilitas, dan pola penggunaan. Untuk layanan kritikal, desain availability zones versus region dan prinsip high availability menjadi keharusan. Seperti arsitektur modern dari monolitik ke microservice atau serverless. Tren cloud native mendorong serverless atau microservice. Perbandingan monolitik dan microservice lebih mudah, scale per komponen, dan isolasi kegagalan lebih baik, cocok untuk platform enterprise yang kompleks. Microservice juga relevan untuk adopsi AI karena membantu scaling berbasis layanan dan integrasi ke AI API service. Strategi dan kontrol biaya 6R plus FinOps. Strategi implementasi cloud memakai kerangka 6R, yaitu rehost, replatform, repurchase, refactor, retire atau retain, dan retain. Untuk menyesuaikan pendekatan per aplikasi, tidak one size fits all. Lalu yang kedua ada karena cloud berbasis konsumsi, perlu FinOps, yaitu monitoring penggunaan dan biaya, menghubungkan konsumsi dengan nilai bisnis dan optimisasi biaya berkelanjutan. Lalu lesson learn pada materi kali ini, yang pertama adalah cloud bukan sekedar hosting. Ini keputusan strategi yang harus punya governance risiko, keamanan data, dan kepatuhan sejak awal. Yang kedua, share responsibility wajib dipahami. Pindah ke cloud tidak berarti security selesai. Data dan akses tetap domain internal.
Yang ketiga, tidak semua aplikasi harus dipindah dengan cara yang sama. Gunakan 6R untuk menentukan mana rehost yang cepat, mana refactor, mana yang retire atau retain. Yang keempat, tanpa FinOps, CloudHost bisa bocor. Monitoring pemakaian dan pengukuran nilai bisnis harus berjalan beriringan. Selesai pemaparan dari saya. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.